Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT kelas 7 tahun ajaran 2024-2025. Hari ini Ibu akan memberikan video pembahasan mengenai soal pra-SAT, yang mana ini akan menjadi kisi-kisi kalian untuk soal SAT tahun ini ya. Ibu harap kalian simak baik-baik. Kalau semisal ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat pribadi Ibu, atau kalian bisa ulang lagi videonya sampai kalian mengerti ya. Jadi Ibu mohon bantuannya, kita sama-sama berusaha di soal akhir tahun ini ya. Oke, soal SAT ini terdiri dari dua materi. Yang pertama yaitu materi himpunan dan yang kedua adalah materi persamaan linier. Oke, kita mulai saja untuk nomor pertama yaitu tentang himpunan ya. Ibu ingatkan lagi bahwa yang dimaksud dengan himpunan adalah kumpulan yang sudah jelas ada anggotanya. Sudah bisa langsung disebutkan siapa saja anggotanya. Sedangkan yang bukan himpunan itu lebih ke pendapat ya. Jadi kalau himpunan itu pasti ya anggotanya bisa disebutkan. Tapi kalau bukan himpunan itu lebih ke pendapat. Oke, di nomor 1 ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada kumpulan anak baik. Nah, di sini ada kata-kata sifat ya, baik. Seperti yang kita tahu, baik itu tergantung ya, relatif, siapa sudut pandangnya. Jadi tidak bisa kita samaratakan, karena seseorang juga bersikap baik itu tidak ke semua orang kan biasanya, tapi hanya ke beberapa orang misalkan. Nah, jadi kumpulan anak baik ini bukan himpunan. Karena dia itu relatif ya, jadi pendapat. Bisa saja pendapat si A dengan si B itu berbeda. Oke, sekarang yang nomor 2 itu kumpulan siswa kelas 7C SMP IT Insan Sejahtera. Kalau ini udah bisa langsung disebutkan ya siapa saja anggotanya, karena sudah jelas ini tuh anggota kelas 7C dan juga di SMP IT Insan Sejahtera ada sekolahnya, berarti bisa disebutkan siapa saja. Nah, berarti ini termasuk ke dalam himpunan. Kita checklist. Yang ketiga, kumpulan hewan ternak. Ini juga jelas ya, ini bukan pendapat. Karena hewan ternak kita udah tahu kan, udah pernah belajar hewan yang bisa diternak itu apa aja. Kucing, ayam, misalkan domba, sapi, dan lain sebagainya. Berarti ini kan udah pasti bisa kita sebutkan. Anggotanya jelas, berarti ini juga termasuk himpunan. Terakhir, kumpulan kendaraan bagus. Nah, kalau ini bukan himpunan karena pendapat ya ada kendaraan bagus. Oke, jadi kan selera orang itu beda-beda ya. Ada yang suka gede misalkan kendaraannya kayak misalkan motor NMAX, motor PCX. Tapi ada juga yang kayak aku lebih suka yang compact bu kendaraannya, kayak contohnya Beat atau Scoopy ya. Atau misalkan aku mah lebih suka yang lucu kayak Pilano. Jadi memang lebih ke pendapat selera masing-masing. Oke, berarti di sini kumpulan yang merupakan himpunan adalah nomor 2 dan 3. Jadi dicek satu-satu ya, bisa jadi jawabannya 1 atau jawabannya 2. Dan Ibu ingatkan lagi, nomor 1 di soal pra SAT bisa jadi nomor 5 di soal SAT. Jadi nanti diacak ya. Diacak sesuai dengan kisi-kisinya. Ya, nanti kisi-kisinya juga sama soal ini, tapi ada penjelasannya lagi. Dan itu sudah diurutkan sesuai dengan soal SAT-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yang ini ya. Tentukan nilai X dari persamaan linier satu variabel 5X kurangi 15 sama dengan 5. Nah, di sini udah jelas ya materinya tentang persamaan linier, tentang persamaan linier satu variabel, maaf. Betul ya, di persamaan linier kita akan mencari nilai sebuah X atau suatu peubah. Peubah itu apa? Peubah itu variabel. Variabel itu apa? Variabel itu huruf. Ya, jadi kita mencari nilai si huruf tersebut. Oke, di sini soalnya 5X dikurangi 15 akan sama dengan 5. Ya,
yang kita carikan nilai si X. Berarti kita hilangkan atau kita usir anggota yang selain ada X-nya. Berarti yang 15 ini nih, negatif 15 ini harus pindah ke kanan. Dikatakan pindah kalau dia melewati tanda sama dengan. Oke, di sini kan kanan. Maaf, di sini kiri ya. Sesuai dengan tangan kita. Ini kiri, ini kanan misalkan. Disebut pindah itu kalau yang tadinya di kiri dia pindah ke kanan. Melewati tanda sama dengan. Dan yang di kanan juga misalkan pindah ke kiri melewati tanda sama dengan. Jadi intinya disebut pindah jika dia melewati tanda sama dengan, ya. Itu poinnya. Oke, sekarang negatif 15-nya harus pindah. Yang tadinya dia ada di kiri, dia pindah ke kanan, ya. Berarti di sini tinggal 5. X akan sama dengan 5. Nah, kalau pindah operasi penjumlahan atau pengurangan berarti kan ganti tanda ya. Yang tadinya pengurangan berarti pindah jadi penjumlahan. Ya. Dan yang harus kalian ingat adalah yang pindah ditulis terakhir. Jadi yang ditulis di awal itu si ini tuan rumahnya dulu ya, 5-nya dulu baru ditambah 15. Maka hasilnya 5X akan sama dengan 20 dari 5 tambah 15 ya. Nah, sekarang baru nih 5X itu kan perkalian ya, perkalian antara 5 dan X. Kalau kita tuliskan 5 titik X sama dengan 20. Nah, kalau perkalian pindah jadi pembagian, maka X akan sama dengan 20 dibagi 5. Maka X akan sama dengan 4 ya. Jadi nilai X-nya adalah 4. Ingat aja, yang tadinya penjumlahan dia pindah jadi pengurangan. Yang tadinya pengurangan dia pindah jadi penjumlahan. Yang tadinya dia perkalian pindah jadi pembagian. Yang tadinya pembagian dia pindah jadi perkalian. Nah, ini tuh kuncinya ya, kuncinya. Oke, berarti ini jawabannya adalah X sama dengan 4 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tapi sebelumnya ini Ibu hapus dulu ya. Kalau misalkan kalian perlu kotretannya bisa di screenshot atau nanti nunggu kisi-kisi dari Ibu. Karena akan sama saja ya. Oke, Ibu ganti jadi warna ungu misalkan ya. Oke, nomor 3 ini soalnya tentang himpunan. Di antara himpunan berikut yang mempunyai anggota paling sedikit ya, berarti harus kita cari satu-satu banyak anggotanya ya, dari mulai kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Oke, kumpulan yang pertama yaitu himpunan bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 25. Berarti kalau kelipatan kan artinya penjumlahan berulang ya. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Tapi dia harus kurang dari 25. Ya, berarti kalau kurang dari 25, 25-nya jangan dibawa karena di sini tidak ada kata sama dengan. Kalau ada kata sama dengan baru 25-nya ikut, ya. Oke, berarti anggotanya apa aja? 5, terus 5 tambah 5, 10. Tambahin lagi 5, 15. Tambahin lagi 5, 20. Kalau kita tambahin lagi 5, berarti kan 25, sedangkan 25-nya bukan ya. Berarti udah sampai 20. Berarti ada berapa nih NI-nya? NI-nya itu ada 4. N itu kan ini ya, lambang dari banyaknya anggota I gitu. Jadi ini dibacanya banyaknya anggota dari himpunan I adalah 4. Oke, yang kedua. Yang kedua, himpunan puluhan yang habis dibagi 18. Nah, ini tuh sebetulnya maksudnya sama dengan nomor pertama ya, tapi kata-katanya Ibu bedakan. Kalau yang tadi itu kelipatan, yang sekarang itu himpunan yang habis dibagi. Itu sama aja ya, sama aja dengan kelipatan. Karena si kelipatan ini juga kan habis dibagi 5. Jadi sama aja ya. Oke, berarti kita cari kelipatan dari 18. Tapi di sini batasnya itu puluhan. Berarti kalau puluhan batasnya itu kurang dari 100. Ya kan, puluhan itu berarti sampai 99. Ya, berarti 100 ke atasnya udah bukan puluhan lagi. Oke, kita cari kelipatan dari 18 yaitu
18 itu sendiri ya. Terus 36. Terus 36 ditambah 18 itu hasilnya adalah 54. Ditambah lagi 18 berarti jadi 72. Dan yang terakhir ditambah lagi 18 adalah 90. Berarti NII-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah himpunan bilangan prima antara 20 dan 40. Oke, prima. Prima itu yang habis oleh dirinya sendiri dan 1 ya. Jadi faktornya itu ada 1 dan dirinya sendiri. Oke, antara 20 sama 40 yaitu ada 23, terus ada 29, terus 31, 33 enggak ya, 34 juga enggak, 35 juga enggak, 37. Ya ada 4 ya. Jadi ini keempat angka ini hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Selain dengan angka tersebut hasilnya itu pasti koma, pasti akan desimal ya. Jadi tidak habis gitu. Nah, berarti banyaknya anggota. Yang ketiga itu ada 4. Oke, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah faktor dari 25. Faktor itu adalah yang menyebabkan angka dikali angka hasilnya 25. Ya, berarti apa aja? 1 terus 5 sama 25 ya. Berarti an keempatnya itu adalah ada 3. Nah, berarti mana nih yang paling sedikit? Yang paling sedikit adalah si 4. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, jawabannya adalah yang keempat. Oke, Ibu harap semuanya bisa mengikuti ya. Jadi kalau misalkan ada yang pusing nih, boleh diulang-ulang terus ya videonya sampai ada bayangan gitu. Oke, selanjutnya kita nomor 4. Nomor 4 ini tentang himpunan ya, masih himpunan. Nah, ini selisih. Tapi sebelum kita cari selisihnya, kita harus cari dulu anggota dari A dan B-nya. Ya, anggota dari A-nya adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1 yang kurang dari sama dengan 5. Nah, ada kata-kata sama dengan. Berarti 5-nya ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu adalah anggota himpunan A. Sedangkan anggota himpunan B yaitu bilangan prima kurang dari 6. Ingat, prima yang bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kurang dari 6 berarti 6-nya udah mau bukan prima dan tidak diajak juga ya karena nggak ada kata-kata sama dengan. Oke, bilangan prima yang kurang dari 6 adalah 2, 3, dan 5. Ingat ya, bilangan prima pertama itu adalah 2 ya. 2 itu adalah prima pertama dan juga prima genap. Jadi satu-satunya bilangan prima yang genap adalah angka 2 ya. Jadi sespesial itu gitu. Oke, sekarang A selisih B. Berarti anggota A yang tidak ada di B. Ya udah kita coret dulu aja yang samanya. 2, 3, 5. Berarti tinggal apa? 1 dan 4. Oke, jadi kalau A selisih B itu anggota A yang tidak ada di B. Tapi kalau Ibu balik jadi B selisih A, maka anggota B yang tidak ada di A. Nah, sedangkan ini kan ada semua. Berarti ya udah himpunan kosong ya. Atau kayak gini juga boleh nulisnya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, lanjut nomor terakhir di video pertama ya, di video pertama. Ini ada soal persamaan linear lagi. Oke, negatif 1/5 X itu akan sama dengan 8. Nah, negatif 1/5 berarti ini salah satu yang negatifnya ya. Negatif 1/5 itu berarti antara negatif 1/5 atau 1/-5. Jadi negatifnya itu ada di salah satu angkanya ya. Terserah kalian mau yang atas mau yang bawah itu nanti hasilnya akan sama. Oke, misalkan kita ambil yang atas dulu. Berarti kan ini jadi negatif 1 X/5 akan sama dengan 8 ya. Berarti
5-nya kita usir, yang tadinya di kiri dia pindah ke kanan. Yang tadinya dia pembagian pindah jadi perkalian. Jadi negatif X akan sama dengan 8 dikali 5. Negatif X akan sama dengan 40. Dan X-nya kan harus selalu positif ya. Yang ditanyakannya kan pasti X-nya dalam bentuk positif. Maka ini kita langsung ubah aja. Jadi negatif 40. Jadi kita ubah kedua tanda. Yang ini diubah jadi positif, yang ini ubah jadi negatif. Kalau yang satunya juga, yang satunya lagi juga sama ya. Ini kan berarti jadi 1x per negatif 5 akan sama dengan 8 gitu kan. X sama dengan 8 dikali negatif 5. X sama dengan negatif 40. Jadi jawabannya sama ya. Mau dengan negatifnya yang di atas atau negatifnya yang di bawah. Oke, ini hasilnya adalah negatif 40. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Setidaknya ada materi atau ada ilmu yang masuk sedikit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti Ibu sambung dengan pembahasan video yang kedua. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.